Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan hari ini saya ingin mendiskusikan tentang administrasi keuangan desa dan dana desa. Jadi barangkali di antara kita akan berkecimpung di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun tentang tata kelola keuangan desa, baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pelayanan masyarakat, pembangunan di desa, maupun dalam rangka pemberdayaan terhadap masyarakat, yang semuanya itu akan melibatkan tentang dana dan keuangan desa. Nah, beberapa sumber hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian juga tentang terkait APBN dalam penggunaan kucuran dana desa, di mana desa mendapatkan porsi 10% dari APBN. Kemudian PP nomor 71 tahun 2010 yang menyebutkan tentang pelaporan terdiri dari LRA, kemudian neraca, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pemerintahan desa adalah lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat di pedesaan demi untuk mewujudkan pembangunan dan pemerintahan di desa. Nah, kemudian juga di tingkat kelurahan ada peraturan yang bisa diacu. Barangkali nanti sedikit atau beberapa teman berkecimpung di kelurahan. Ada Permendagri 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Termasuk juga nanti Anda bisa mencari tentang acuan penggunaan dana dan pengeluaran dana terkait dengan tata kelola keuangan di kelurahan. Apa yang dimaksud dengan keuangan desa dan apa yang dimaksud dengan aset desa? Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajibannya yang dapat diformulasikan dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan di sisi kanan adalah aset desa, yaitu barang milik desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa. Barangkali nanti desa itu memiliki tanah, ya, kemudian juga pendapatan-pendapatan lain di luar dari dana desa yang diperoleh dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa, jadi sesuatu yang dibeli lalu nanti menghasilkan sebuah pengeluaran dan nanti juga bisa mengembangkan permodalan desa dalam rangka membentuk usaha di desa, misalnya BUMDes, misalnya juga tata kelola lain yang bisa menghasilkan pendapatan desa atau perolehan hak lain yang dianggap sah. Nah, kemudian keuangan desa sumbernya adalah dari pendapatan asli desa, dari hasil usaha desa atau dari hasil tata kelola kekayaan desa, kemudian hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan lain-lain yang dianggap sebagai pendapatan asli desa. Kemudian bagi hasil pajak daerah, kemudian pembagian dari retribusi daerah, alokasi dana desa, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Kemudian kelompok lain ada belanja desa, yaitu kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langsung, yang nanti saya akan berikan tugas pada saudara untuk mencari penjelasan dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung tersebut. Nah, kemudian pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi di satu sisi nanti ada
barangkali mengelola aset desa, kita menerima pembiayaan dari pihak lain untuk kita terima sebagai pendapatan. Juga di sisi lain kita mengeluarkan sebuah biaya untuk melakukan kegiatan desa. Nah, apa yang dianut di dalam penyelenggaraan keuangan baik di desa, di daerah maupun di pemerintahan lainnya disebutkan sebagai money pool function. Jadi bagaimana setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus memiliki fungsi, ya. Nah, dalam skala desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kewenangan, kemudian pelaksanaan, cakupan kewenangan, dan pendanaan. Jadi kewenangan itu bersumber dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau misalnya kewenangan berdasarkan hak asal usul artinya memang memiliki kewenangan yang asli dimiliki oleh desa tersebut, ya. Jadi hal-hal yang bisa diatur sendiri secara otonom yang bisa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan di desa. Kemudian kalau kewenangan lokal berskala desa itu bisa berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian ada juga kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Kemudian kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemda provinsi maupun kota sesuai dengan ketentuan yang ada. Pelaksanaannya diatur dan diurus oleh desa. Ini sebagai hak otonom desa. Diurus oleh desa berdasarkan penugasan dari pemerintahan Pemda provinsi atau Pemda kabupaten, yang nanti dibicarakan fungsi-fungsi ini bersama badan-badan terkait yang ada di desa. Salah satunya misalnya BPD. Cakupan kewenangan, hak asal usul merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan. Jadi itu penjelasannya dari hak asal usul. Kemudian kewenangan lokal berskala desa, kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Nah, kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi itu jelasannya adalah penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penugasan disertai dengan biaya pemerintah ataupun dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Nah, sekarang dari sisi pendanaannya. Dari mana sumber-sumber dalam melaksanakan kewenangan tadi? Ya, yang pertama adalah pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, ya, kemudian swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Kemudian alokasi dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota. Jadi dana perimbangan yang diberikan kabupaten kota apabila penyelenggaraan kegiatannya ada di desa, maka bisa disampaikan atau ditransfer ke desa. Bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota dalam kegiatan-kegiatan tertentu untuk mempercepat akses pembangunan di desa itu, maka diperlukan dana yang langsung didukung oleh provinsi maupun kabupaten sehingga terjadi percepatan pembangunan di desa. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang dianggap sah. Nah, struktur pendapatan desa dapat dilihat pada gambar berikut. Ya. Jadi lihat di nomor 1 ada pendapatan asli desa. Ya, nomor 2 alokasi APBN dari realokasi anggaran pusat berbasis desa.
kemudian 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Kemudian yang ketiga, bagian dari DPRD kabupaten PDRD kabupaten kota paling sedikit 10%. Kemudian yang keempat, alokasi dana desa atau ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dikurangi dana alokasi khusus. Kemudian pemerintah dapat menunda proses alokasi dana apabila penyelenggaraan ADD ini tidak bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi kabupaten kota. Kemudian yang enam, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dan yang terakhir, lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Jadi kurang lebih seperti itulah pendapatan desa atau keuangan desa diperoleh yang kita sebut nanti sebagai dana desa. Jadi keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan dana desa. Dana desa itu dapat diperoleh dari pemerintah, ya, baik dari pusat, kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada desa? Sehingga nanti hak dan kewajiban ini bisa menimbulkan anggaran, ya. Yang pertama, haknya adalah mengatur, mengurus masyarakat, menetapkan, mengelola kelembagaan desa, mendapatkan pendapatan desa. Sebagai kewajibannya adalah melindungi, menjaga persatuan dan kesatuan kerukunan, kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan masyarakat. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan struktur pemerintahan desa. Jadi kurang lebih secara sederhana seperti ini, ya, tergantung pada cakupan desa yang mereka miliki, ya. Jadi kalau misalnya lebih luas, mungkin kepala dusunnya lebih banyak gitu, ya. Kemudian ada kepala desa, ada BPD, sekretaris desa, ada kaur pembangunan, kaur pemerintahan, ya, organisasi, keuangan, bendahara, dan seterusnya, ya. Nah, tugas dari perangkat desa, ya, tugas kepala desa memimpin pemerintahan desa, menyusun APBDes, membina perekonomian, mengkoordinasikan pembangunan desa. Sedangkan Sekdes adalah menyusun Ranperdes tentang APBDes, menyampaikan Ranperdes tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian tugas bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Kemudian tugas kaur adalah membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi nanti semua kegiatan ini akan melibatkan keuangan desa yang harus diatur dengan tata kelola keuangan desa, yang di mana keuangan desa itu diatur atau ditata kelola berdasarkan asas transparansi, ya. Jadi ada keterbukaan, ya, dari perencanaan, ya, kemudian penggunaan anggaran, kemudian sampai pada pelaporan. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan baik dari sumber pemberi keuangan. Jadi kalau ke pemerintah daerah, maka bertanggungjawablah pemerintah daerah. Kalau dari pihak ketiga, maka bertanggung jawab pada pihak ketiga, termasuk juga penggunaannya terhadap masyarakat, sehingga nanti betul-betul dapat dipercaya pemerintahan desa dan dapat meningkatkan partisipasi. Kemudian asas partisipasi sedapat mungkin, uang-uang yang keluar di desa itu mampu membentuk dan membangun partisipasi masyarakat, sehingga dana yang begitu tidak banyak untuk mengelola seluruh desa, diharapkan ada dana swadaya dan partisipasi masyarakat. Yang berikutnya adalah tertib. Jadi tertib pelaporan, tertib administrasi yang nanti sebenarnya sederhana sekali dibandingkan kita belajar akuntansi umum. Akuntansi desa atau akuntansi pemerintahan itu lebih sederhana, karena di situ kita tidak ditarget
untuk mengelola keuangan, untuk menghasilkan profit. Disitulah kerumitan dalam perencanaan keuangan dibandingkan dengan tata kelola keuangan pemerintahan. Kemudian ada disiplin anggaran, jadi penggunaannya sesuai dengan penggunaan, sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada indikator-indikator yang dicapai, ya. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang diacu, jangan sampai uang yang sudah keluar itu menjadikan seseorang itu menyalahgunakan kewenangan atau keliru di dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan dampak hukum atau kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan apa sih yang dimaksud dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, dana yang diperuntukkan bagi desa, atau dana yang ditransfer melalui APBD kabupaten, kota, maupun provinsi. Besaran ditetapkan dengan pertimbangan, pertama penghasilan tetap kades dan aparatur desa, jadi kita akan melihat dana ini diturunkan melalui ADD, itu menyangkut pendapatan atau anggaran rutin yang dipergunakan untuk mengelola sumber daya. Kemudian juga dana ini mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan, termasuk tingkat kesulitan geografi. Jadi kalau angka kemiskinannya masih tinggi, maka dana ini bisa untuk mempercepat pengeluaran kemiskinan ini, ADD ini bisa ditingkatkan. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang perlu dirubah cara berpikirnya, dibalik gitu ya, secara undang-undang tentunya, secara peraturan. Siapa yang berhasil menuntaskan kemiskinan, dialah yang harus diberikan insentif untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola layanan terhadap masyarakat, sehingga semakin cepat perubahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sebaliknya, semakin tinggi orang miskin, dana alokasi ke desa itu semakin tinggi, sehingga ini akan berbanding terbalik hasilnya dibandingkan siapa yang mampu menuntaskan kemiskinan, dialah sebagai prestasi diberikan insentif anggaran untuk meningkatkan kapasitas mereka di dalam mengelola keuangan desa untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi maksud dan tujuan dana desa itu adalah yang pertama ada penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa dapat melaksanakan fungsi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. Dana desa ini juga dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, ya. Kemudian juga meningkatkan fungsi dan peran badan perwakilan desa. Yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan, baik itu infrastruktur, sarana dan prasarana desa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Jadi dana ini dapat dipergunakan untuk berkontribusi terhadap lembaga ketahanan masyarakat desa, kepada memancing swadaya masyarakat desa, kemudian meningkatkan peran serta dalam daya saing dan budaya, agama, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat sebagai kegiatan kemasyarakatan. Nah, yang berikutnya adalah siklus keuangan desa. Jadi dalam tata kelola atau penata laksanaan keuangan desa, kita akan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban menyangkut ketiga hal tadi. Jadi dari pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah secara sederhana siklus keuangan tersebut berlaku di desa. Nah, bagaimana administrasi keuangannya diselenggarakan? Jadi kita akan masuk sedikit, mudah-mudahan dengan informasi yang saya berikan melalui media ini
Anda dapat dijadikan sebagai panduan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang administrasi keuangan desa. Ada beberapa administrasi yang harus diselenggarakan di desa sesuai dengan besaran kegiatan yang dilakukan di desa. Jadi minimal ada 6 buku administrasi. Yang pertama adalah buku anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian ada buku rencana anggaran biaya. Ada buku kas pembantu kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu misalnya di desa pemberdayaan, pembangunan, kemudian anggaran rutin itu harus disiapkan dengan buku bantu, buku kas bantu. Jadi kemudian ada buku kas umum ya. Kemudian ada buku kas pembantu pajak, retribusi dan penerimaan lainnya. Dan yang terakhir adalah buku bank desa. Ya, bisa juga berupa buku tabungan yang kalau misalnya banyak transaksinya, maka kita buatkan buku lain untuk mencatat setiap penarikan, pengeluaran yang ada di buku tabungan itu diperjelas di dalam buku bank desa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan laporan keuangan desa. Jadi, laporan keuangan desa tahap pertama membuat rencana menuangkan visi misi dalam anggaran. Jadi melalui perencanaan kita akan membuat apa yang harus dibuat di dalam laporan keuangan harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dituangkan di dalam rapat desa ataupun keputusan desa ya. Jadi mungkin disusun dalam perdes ya. Kemudian anggaran dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan. Dan yang terakhir ada laporan realisasi anggaran desa. Nah, bagaimana caranya pengisian format buku anggaran biaya? Jadi bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja, kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDes. Jadi kolom 1 nanti diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan, kolom 3 diisi dengan volume yang dapat berupa jumlah ya. Jadi misalnya kita lihat sekarang di kolom 1 itu ada diisi nomor urut atau kode rekening ya. Kemudian di kolom 2 ada uraian, jadi ada pendapatan asli desa, kemudian hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya partisipasi masyarakat, lain-lain PAD ya. Kemudian bagi hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana desa dan hibah sumbangan pihak ketiga. Kemudian kolom keempat ada jumlah. Nah, ini paling sederhana di dalam kita membuat anggaran pendapatan belanja desa. Jadi kemudian di kelompok belanja desa ada kelompok belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dan di kelompok belanja tidak langsung ada belanja pegawai, belanja bunga, subsidi hibah, bansos ya, kemudian bantuan keuangan, bantuan tak terduga ya. Kemudian di sisi pembiayaan ya, ada penerimaan pembiayaan, ada silpa tahun sebelumnya, kemudian silpa yang terdiri pencairan dana cadangan kalau nanti misalnya keuangan kita kekurangan, desa bisa mengeluarkan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan desa, lelang mungkin barang yang sudah berumur, yang sudah tidak bagus dipakai ya, kemudian atau hasil kekayaan lain ya yang bisa memberikan pendapatan pada desa. Penerimaan pinjaman, bagian laba dari penyertaan modal kalau desa memiliki badan usaha milik desa. Kemudian pengeluaran pembiayaan, ada pembentukan dan penambahan cadangan,
ada penyertaan modal desa, ada pembayaran utang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan laporan realisasi anggaran. Ya. Jadi laporan realisasi anggaran itu menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran satu periode. RLA ini disajikan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali ya, jadi sekali dalam setahun. Jadi kurang lebih nanti buku catatannya seperti ini ya. Jadi kolom 1 ada kode rekening, ada uraian, ada anggaran, ada realisasi, ada selisih. Ya, misalnya kalau di pendapatan bagi hasil pajak ya, anggarannya adalah 50, jadi perencanaannya ada 50 juta, tahu-tahu realisasinya 45 juta, berarti selisih 5 juta ya. Jadi anggaran tercapai 90%. Lalu yang berikutnya bagian dari retribusi daerah. Rencananya 30 juta, tapi realisasinya 35 juta, berarti surplus 5 juta. Berarti anggaran mencapai 116%. Dan alokasi dana desa 100 juta direncanakan, lalu realisasinya 80 juta, maka tidak terrealisasi 20 juta, berarti terrealisasi hanya 80%. Hibah dan sumbangan pihak ketiga rencananya 50, realisasinya 50, maka seluruhnya 100%. Nah, seluruhnya dari yang minus-minus atau plus-plus itu dijumlahkan, ternyata seluruh anggaran yang diperoleh dalam 1 tahun itu masih kurang 20 juta. Jadi realisasi kita minus 20 juta. Jadi anggaran yang digunakan direncanakan memang sudah terjadi, dilaksanakan sehingga minus dalam penyelenggaraan. Kok bisa melaksanakan sampai minus? Berarti dia menggunakan dana cadangan sebelumnya untuk bisa merealisasikan anggaran yang sudah direncanakan tadi. Nah, kemudian neraca desa dengan melakukan hal-hal berikut ya. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan di desa, pencatatannya minimal ada beberapa buku yang harus dimiliki ya. Yang pertama buku kas desa. Jadi Anda buat sederhana tetapi semua mengerti, mudah mengisi dan mudah dipahami oleh setiap orang. Jadi bentuknya disatukan dalam seluruh desa ya, sehingga nanti terkait dengan pemeriksaan itu lebih gampang. Kemudian juga mengacu pada buku kas umum yang diberlakukan di desa-desa lain atau peraturan yang ada. Karena nanti terkait dengan BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, terutama dana-dana yang diperoleh dari hibah, kemudian alokasi dana desa ataupun dari transfer pemerintah daerah ya. Dan sehingga nanti buku-buku yang menjadi acuan itu yang digunakan mudah memeriksa. Kemudian apabila ada sudah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, maka lakukanlah dengan aplikasi yang online tersebut sehingga kita akan lebih mudah untuk mengisi dan lebih tertib. Karena nanti kalau sudah lewat dari anggaran yang diberikan atau proses pemasukan penginputan data tersebut, maka Anda harus melakukan proses buka setting ya, yang itu bisa dilakukan melalui kabupaten, kalau di provinsi melalui provinsi, kalau dana hibah dari pusat maka harus buka setting dilakukan oleh bagian admin dari pusat, sehingga proses yang dilakukan itu akan mengalami kendala. Sehingga mau tidak mau kita akan tertib di dalam memasukkan seluruh pengeluaran maupun pendapatan yang diperoleh hari ini, maka kita input hari ini, buktinya juga kita input hari ini, sehingga proses pelaksanaan penyelenggaraan penata laksanaan keuangan itu menjadi lebih mudah, transparan, dan mudah diperiksa.
Membuat buku kas harian pembantu, membuat buku pajak, membuat buku bank, buku utang kalau punya utang, buku piutang kalau punya tagihan, ya. Kemudian modal kalau misalnya kita punya usaha atau cadangan, ya, juga bisa jadi membuat buku cadangan, ya, membuat buku persediaan ataupun buku inventaris desa. Sehingga nanti kalau itu dibuat dalam satu aplikasi, maka pekerjaan kita akan sangat mudah dan sulit kita akan kehilangan buku karena ini akan disimpan dalam rekod secara online, ya. Dan sulit juga dilakukan perubahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke situ, yang tahu akun itu, sehingga sangat dari sisi keamanan data keuangan kita itu akan dapat dijamin. Nah, beberapa buku bantu kegiatan saya berikan bentuknya di sini sangat sederhana sehingga Anda bisa membuat sendiri, ya, dalam bentuk memakai kertas. Bahkan ada yang sudah dijual oleh toko-toko, ya, yang tinggal kita isi atau Anda buat cetak sehingga Anda tinggal mengisi. Tapi kalau Anda punya peralatan dan mampu mengoperasikan Excel secara manual, Anda buat di dalam Excel itu akan lebih mudah, mengurangkan, menambahkan daripada pengeluaran. Tetapi kalau sudah dibuatkan melalui aplikasi oleh pemerintah, Anda harus ikuti itu sehingga dalam bekerja kita lebih mudah dan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kurun waktu yang singkat. Di sisi lain, keamanan dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan itu akan bisa dijamin, ya. Nah, cara pengisian buku bantu, ya. Jadi nanti ada beberapa kolom yang tadi sudah saya berikan secara sederhana, ya. Sehingga nanti ada beberapa bidang, ya, ada beberapa kolom yang harus diisi, ya. Di situ ada 10 kolom, ya. 10 kolom tersesuai dengan kebutuhan. Yang penting Anda konsisten, tidak berubah-ubah, ya. Nah, tapi di sini saya berikan ada 8 kolom yang minimal bisa Anda isi, ya. Ya, ada 9 kolom misalnya kalau buku kas umum, ya. Jadi ada kode rekening, ya, kemudian ada nomor, ada tanggal, ada uraian, ada penerimaan, ada pengeluaran, ada nomor bukti. Jadi bukti yang Anda harus di situ tulis. Jadi pengeluaran yang sudah kita lakukan, segera ambil kwitansinya, kemudian Anda rekap ke sini, buktinya Anda klip. Jangan sampai Anda buktinya Anda biasanya bendahara itu bukti-buktinya diklip, ya, lupa dia memasukkan dalam buku catatan. Sehingga nanti kalau lembaran bukti-bukti itu tercecer, uangnya sudah keluar, maka Anda lah yang harus mengganti uang tersebut. Daya ingat kita sangat terbatas. Sehingga prosesnya adalah Anda belanja sesuai dengan perencanaan, kemudian Anda bayar uangnya, Anda ambil kwitansinya, Anda catat di dalam buku bantu. Lalu buktinya kita klip atau lem, ya, di bagian-bagian sesuai dengan urutan. Tapi untuk sementara ketika belum membuat laporan, barangkali kita cukup diklip dan ditaruh di tempat yang aman, ya, sehingga nanti tidak akan tercecer dan berisiko untuk kita menggantinya. Dan ada penyetoran, ada jumlah pengeluaran, ada saldo, ya. Kemudian buku kas pembantu, ya, ada 8 kolom. Di situ ada nomor, tanggal, ya, kemudian uraian. Ini terkait dengan buku kas pembantu pajak nih, ya. Kemudian ada pajak, ada retribusi, ada pengeluaran, kemudian ada pemotongan, ada penyetoran dan saldo, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kita keluarkan. Ini penjelasannya, ya. Jadi bagaimana harus diisi dalam kolom-kolom itu dengan baik sehingga kita mudah
bekerja. Kemudian kita lanjutkan dengan buku Bank Desa. Ya, buku Bank Desa. Buku Bank Desa di situ ada 10 kolom ya. Jadi diisi dengan nomor urut. Yang pertama, kemudian tanggal transaksi bank, kemudian uraian transaksi pemasukan, kemudian bukti transaksi, kemudian juga pemasukan jumlah setoran, kemudian di kolom 6 jumlah bunga bank, kolom 7 ada pengeluaran jumlah penarikan, kolom 8 ada pengeluaran jumlah pajak, kolom 9 ada pengeluaran biaya administrasi, kolom 10 ada diisi saldo bank. Jadi tidak cukup kita hanya buku tabungan yang kita pegang, karena di situ ada uraian-uraian yang secara rinci yang harus saudara-saudara laporkan. Nah, itulah beberapa contoh buku, baik buku kas, neraca, kemudian buku bantu, yang sebenarnya sangat mudah untuk diisi, tidak menjelimet. Yang menjadi permasalahan adalah tertib administrasi yang saudara-saudara lakukan itu sangat terbatas dan sering lengah dan menganggap sepele ya. Jika misalnya ada teman atau atasan kita meminta keuangan tidak sesuai dengan rencana, segeralah Anda membuatkan nota dinas. Kemudian nanti nota dinas itu dicatat di buku bantu pengeluaran yang tak terduga. Lalu catatan nota dinas yang sudah ditandatangani oleh atasan Anda diklip di sana. Nah, kalau Anda misalnya malu meminta, maka itu alamat suatu saat kita lah yang akan mengganti uang yang sudah dikeluarkan padahal digunakan oleh atasan kita. Nah, itu salah satu bentuk tertib administrasi dan kejelian di dalam kita mengelola keuangan. Baiklah, mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini dapat saudara pahami dan menjadi bahan pembelajaran. Nanti tugas-tugas akan saya berikan melalui Google Classroom. Selamat belajar dan semoga selalu bersemangat.